wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini pertemuan yang pertama. Langsung saja saya absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua, Pak. Ubed mana Ubed? Pak. Datang. Wah, ada yang terlambat ini. Silakan masuk. Lanjut. Lanjut. Di sini Bapak akan menerangkan materi tentang segitiga, yaitu tentang jenis-jenis segitiga, macam-macam segitiga, keliling dan luas. Silakan masuk yang terlambat. Langsung saja saya terangkan tentang bab segitiga. Sini ada yang tahu apa pengertian dari segitiga? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tiga sisi Ya. dan tiga titik sudut. Nah, ada yang lain pengertian lain? Ya, silakan. Segitiga adalah jumlah ketiga sisinya 180 derajat. Betul. Dapat poin. Ya, ada yang terlambat lagi, silakan masuk. Langsung saja saya terangkan. Segitiga, apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi. 1, 2, 3. Macam-macam segitiga. Segitiga itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Siapa yang tahu pengertian dari segitiga sama kaki? Angkat tangan. Gak ada yang tahu? Belajarnya kurang ya. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama. Nah ini ada tandanya set 2. Yang selanjutnya adalah segitiga. Nah, ada yang tahu ini segitiga apa? Sama sisi. Yang tahu pengertiannya angkat tangan. Saya. Ya, Mbak siapa? Mbak Siti ya, Mbak Siti. Silakan. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah ini belajar tadi malam harus ditiru ya. Iya, Pak. Selanjutnya nomor tambahan ya, tambahan. Iya, dan sudutnya 60 derajat. Setiap sudutnya 60 derajat. Ya, lengkap, betul sekali. Tadi malam belajar. Sudah pintar. Ini bakat, tidak semua orang punya. Selanjutnya nomor 3 yaitu segitiga. Bentar. Bapak grogi ini. Yang tahu ini segitiga apa? Sembarang. Pengertiannya angkat tangan. Ya, silakan. Segitiga yang memiliki segitiga yang ketiga sisinya itu panjangnya berbeda. Ya, betul. Tadi malam belajar. Iya. Ditiru ya. Iya, Pak. Yang lain ada yang tahu? Belum. Itu kenapa ketawa itu? Ada yang lucu ya? Ya. Lanjut ya. Segitiga kalau dari segi sudutnya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang tahu ini segitiga apa? Yang laki-laki juga ada yang tahu ya? Belum belajar, Pak. Oh, belum belajar. Iya. Pantas. Saya juga laki-laki. Gak ada yang tahu? Ya. Tidak. Tadi yang jawab siapa?
Ada yang tahu? Ini adalah segitiga lancip. Pengertian dari segitiga lancip ada yang tahu? Sip, benar. Jadi kalau segitiga yang kurang dari 9 derajat disebut segitiga lancip. Yang nomor 2 ada lagi. Ada yang tahu segitiga apa ini? Segitiga siku adalah segitiga yang derajatnya 90, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yang nomor 3 ada segitiga. Nah, ini segitiga apa? Tumpul. Tapi tidak semua. Segitiga tumpul ini segitiga yang lebih dari 90 derajat. Saya rasa yang ini sudah paham semua. Lanjut ke bab keliling, luas dan keliling. Keliling segitiga. Siapa yang tahu terus dari keliling segitiga? Ya belum tahu ya, karena belum saya ajar ya, maklum. Keliling dari segitiga adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ketiga sisinya ditambah contoh. Segitiga sisi A adalah 6, 7 dan 8. Maka kelilingnya adalah 6 tambah 7 8 21. Ini adalah cara untuk menemukan keliling dari segitiga. Selanjutnya itu luas dari mencari segitiga. Luas pada umumnya itu setengah kali alas kali tinggi. Contoh, ini adalah contoh dari luas segitiga. Bagaimana jika mencari luas segitiga? Ketika diketahui hanya sisinya saja. Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Caranya adalah yang pertama mencari S. S adalah keliling dibagi 2, yaitu empat ditambah 6 tambah 8 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2 9. Selanjutnya dimasukkan ke rumus sisi S min A, S min B, dan S min C. S nya kita ketahui sama dengan 9. Oh ya. Dikurangi 4 dikali 5 maksudnya 48. 9 kali 5 40, 45 dikali 3 jadi ini adalah penyelesaian
ketika mencari luas dan yang diketahui adalah ketiga sisinya. Saya rasa cukup, saya akan memberikan kuis untuk semua siswa. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apabila ada kesulitan silakan tanyakan. Boleh nyontoh ya? Waktu kurang 5 menit lagi. Soalnya sulit. Ya, waktu selesai. Ada yang mau maju nih, yang nomor pertama? Saya Pak. Ya, silakan maju. Tulis Pak. Ya, tulis. Dibaca soalnya nggak apa. Tulis, langsung ditulis saja. Tentukan dari segitiga berikut berdasarkan ukuran sisi-sisinya. Nah, yang A itu kan sisinya kan ada 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, ini kalau menurut saya ini itu segitiga sembarang. Ya. Karena tidak mungkin kalau segitiga siku-siku, tidak mungkin juga segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, karena semua sisinya itu berbeda. Kemudian yang B, langsung saya gambar saja. Itu sisinya itu 7 cm, 6 cm, dan 6 cm. Berarti ada 6 dan 7. Berarti kalau seperti ini itu segitiga sama kaki. Sama kaki. Kemudian yang C itu kan langsung saya gambar, karena sisinya semua sama. Berdasarkan tadi yang diberitahu oleh Pak Guru bahwasanya kalau sisinya sama semua, berarti dia segitiga sama sisi. Sudah Pak? Ya, betul. Silakan duduk, oplos. Yang nomor 2, silakan yang maju. Saya Pak. Ya, silakan. Yang
kemarin masuk sini jalur prestasi. Suatu segitiga sama kaki memiliki ukuran kaki segitiga 6 cm dan sisi lainnya 5 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Di sini kan diketahui kakinya berukuran 6 cm, jadi untuk sisi ini dan sisi ini 6 cm dan sisi lainnya 5 cm. Untuk rumus keliling, sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya 6 ditambah 6 ditambah 5 11 cm. Maaf 17. Tangan untuk jalur prestasi. Saya nomor 3, ada yang maju. Saya Pak. Ya, ini jalur rak dalam. Ketahui di sini tinggi segitiga dan alasnya yaitu alasnya 8 dan tingginya 11. Untuk rumus luas tengah kali alas kali tinggi. Tadi alasnya 8, tingginya 11. Ini kita coret dapat 4 kali 11 sama dengan 44 cm kuadrat. Seperti itu Pak. Tepuk tangan untuk Mas. Saya rasa semuanya berbeda. Saya akan mengecek kembali pemahaman kalian semua. Saya tunggu. Ya, yang di belakang itu siapa? Pindah, silakan sebutkan rumus luas segitiga ketika diketahui ketiga sisinya. Luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ya, benar. Tepuk tangan. Ini Mbak Dina, silakan sebutkan rumus keliling dan luas. Rumus keliling, sisi tambah sisi tambah sisi. Rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Saya rasa sudah cukup karena ini bentar lagi mau istirahat ya. Iya. Cukup. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kita mempelajari tentang macam-macam segitiga, luas segitiga yang diketahui tiga sisinya, luas segitiga yang pada umumnya, kemudian keliling, dan macam-macam segitiga ketika diketahui sudut derajatnya. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama. Boleh plus untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi micro teaching yang sudah dibawakan oleh Mas Agil, itu kelebihannya sudah bisa memaparkan materi dengan bagus karena tadi modelnya juga langsung, jadi terlihat natural juga. Kemudian kekurangannya yaitu masih adanya kurang persiapan, karena tadi saya lihat sepertinya masih membaca teks di meja, kemudian juga penggunaan sarana prasarana yang kurang, misalnya LCD dan proyektor tidak digunakan, kemudian spidol tadi yang sempat habis, dan juga penggunaan papan tulis yang kurang efektif menurut saya. Harusnya tadi itu papannya itu dibagi terlebih dahulu, baru memulai pelajaran, biar bisa terlihat bagus dan lebih efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berkomentar tentang kelebihan dari yang sudah tadi dilaksanakan untuk micro teachingnya. Saya sudah bagus untuk
untuk pemaparannya dan sudah sangat jelas dan dapat diterima baik oleh teman-teman semuanya. Terus kemudian untuk kekurangannya di sini sepertinya kurangnya berinteraksi terhadap siswa. Kalau menurut saya sudah ada interaksi satu sama lain, tapi kayak kurang siswa, kayak ya, tadi kata Mbak Jana, kayak kurangnya persiapan seperti itu. Kalau mungkin dari awal sudah dipersiapkan, kayak sudah disetting dan lain sebagainya, mungkin tidak akan terjadi kayak kalau mungkin dari teman-teman sudah ada yang maju, tapi kebanyakan dari siswa, dari kita itu kayak bingung harus mau ngapain seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi dari komentator kedua ini. Yang pertama, dari penampilan saya sendiri, saya akui saya bagus. Memang bagus, saya setuju. Tapi untuk kekurangannya ya kan ada pilihan antara menggunakan proyektor atau menggunakan papan yang lebih efektif. Saya rasa tadi penggunaan papannya sudah efektif, tapi karena untuk memaksimalkan waktu dan menyempurnakan waktu, jadi tidak saya bagi dua karena ada selang-seling untuk menghapusnya. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Agil Dwi Cahyo sudah mempresentasikan model langsung dengan materi segitiga. Di sini ada beberapa yang saya mau tanyakan dulu sebelum saya menyebutkan plus sama minusnya. Tujuannya tadi sudah disampaikan belum? Tujuan dari pembelajaran? Iya. Belum ya? Saya tidak mendengar itu soalnya. Kemudian persepsinya tadi apa? Ada. Ada kayaknya. Ya ada. Ada. Ada, Pak. Ada apa kira-kira? Yang awal-awal kamu menanyakan apa itu yang dijawab sama Vina, dijawab sama siapa tadi di belakang tadi? Pengertian, Pak. Pengertian apa itu? Pengertian segitiga sama kaki, sama sisi, sama sembarang. Oke. Motivasinya ada belum? Belum ya? Belum. Di sini saya sebutkan ini dulu, minusnya dulu. Tadi udah disebutkan sama teman-temannya, udah sama dengan saya. Pembagian papan tulis menurut saya juga masih belum efektif. Jadi tadi habis menulis di kiri, di kanan, di tengah, loncat ketika ada anak yang telat. Artinya gini, membagi papan tulis yang efektif itu nanti ketika ada anak yang telat, itu dia udah tahu kalau dia runtut sistematis. Jadi dibagi papan tulisnya. Tapi kalau acak kiri, kanan, atas, bawah, itu nanti yang datang telat itu jadi kayak bingung mau nyatet ini yang mana duluan yang dicatat gitu. Kemudian tadi udah benar juga masih nervous. Kemudian di segitiga sembarang tadi sebenarnya tidak boleh mengatakan bahwa ketika saya gambar segitiga kemudian kita bisa mengatakan dia segitiga apa, itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Matematika sebenarnya ada kesepakatan. Jadi disebut segitiga sembarang ketika sisinya bagaimana? Tidak sama lah. Harusnya tadi dikasih, meskipun nggak ada ukuran tapi dikasih tanda. Jadi ada segitiga gitu, ABC, kemudian ini kasih 1 strip, ini kasih 2 strip, ini kasih 3 strip. Seperti segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi yang sudah dipaparkan di papan tulis tadi. Kemudian segitiga lancip. Tadi pengertiannya juga menurut saya masih kurang pas. Segitiga lancip tadi dibilang bahwa dia yang kurang dari 90 tanpa menyebutkan sudutnya. Nah, apa yang kurang dari 90? Nah, gitu harusnya disebutkan. Artinya kalau segitiga lancip, dia ketiga-tiganya itu harus lancip semuanya. Tapi kalau dia siku, maka dia tepat satu memiliki sudut 90 derajat. Tidak dua. Kalau dua, dia bukan segitiga lagi. Bayangkan ada segitiga, kemudian dia memiliki 2 siku-siku, otomatis bukan, karena tidak memasuki teori jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180, bisa dipahami ya. Maka harus ada kata-kata tepat
memiliki satu sudut 90 derajat. Segitiga tumbuh juga gitu, memiliki satu sudut yang besarnya lebih dari 90 sampai 180. Berbeda dengan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip bukan satu, tapi ketiga-tiganya harus kurang dari 90 derajat. Sudutnya ya, itu harus diperjelas di situ. Tadi kurang pas kalau menurut saya. Kemudian kalau saya tanyakan di sini, materi intinya apa? Materi intinya adalah Mengajarkan materi apa tadi? segitiga. Bukan, maksudnya keliling atau luas kan ada beberapa rumus tadi yang diungkapkan. Nah, kamu materi intinya apa? Luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga yang pakai luas apa? Yang pakai rumus apa? Tiga sisi. Ketiga sisi. Tapi ada nggak tadi temannya yang maju menggunakan rumus itu soal ya? Ada nggak? Belum ada. Nah, itu juga kurang tepat. Artinya ketika kamu ingin hari ini pengen mengajarkan luas segitiga menggunakan rumus luas sama dengan akar dari S min A kali S min B kali S min C, artinya nanti di soalnya kamu itu harus tentang itu. Nah, terus untuk persepsinya apa? Persepsinya berarti nanti kamu mungkin mengingatkan kembali, kan materi ini kan nggak asing sebenarnya, dia kan sudah ada di SD sudah ada atau MI sudah ada. Artinya mereka pasti sudah, mungkin dari sekian anak itu pasti ada yang tahu, artinya ada yang tahu mengenai luas sama keliling di SD atau di MI, sehingga kamu cukup mengingatkan itu. Dan nanti untuk ketika kamu mendemonstrasikan juga menurut saya pribadi kurang pas. Harusnya tadi kayak dijembatani supaya antara dua rumus ini enggak sebenarnya bukan berbeda tapi sebenarnya sama. Katakanlah gini, anak-anak, bagaimana kalau saya punya luas segitiga siku-siku, alasnya 6, tingginya 8, tentukan luasnya. Lah, mereka mungkin menggunakannya pakai rumus yang sudah ada di SD atau MI, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian ketika anak-anak maju, oke, ada kamu menawarkan ada cara lain enggak? Ketika mereka diam, barulah kamu menunjukkan rumus yang tadi pakai setengah. Lah, ketika menggunakan rumus yang berbeda tadi, apakah jawabannya sama? Nah, ternyata sama. Terus apa keistimewaan rumus yang materi inti ini yang baru diajarkan tadi? Keistimewaannya adalah bagaimana kalau saya punya segitiga yang tidak siku-siku. Nah, berarti kan kalau mereka menggunakan yang luas setengah kali alas segitiga nggak bisa. Bisa dipahami ya? Nah, rumusmu itulah yang bisa digunakan untuk mencari luas segitiga, meskipun segitiga itu adalah tidak siku-siku. Jadi nanti nggak ada jembatan, maksudnya ada jembatan antara pengetahuan yang mereka di SD atau MI tadi dengan yang di SMP. Tapi kalau kamu biarkan nggak ada itunya, kayak sesuatu pengetahuan yang dia terpisah gitu. Bisa dipahami ya? Oke, bagusnya adalah yang biasa saya kenal dengan Mas Agil ini biasanya tampilannya yang luar biasa, rambutnya dan lain-lain. Sekarang udah mulai lumayan rapi, kemudian bajunya juga sudah disiapkan seperti tampilan yang bagus. Makanya di sini juga saya kasih tampilan yang bagus juga. Tuh. Bisa dipahami ya ini ya? Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi? Sudah, Pak. Cukup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.